Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Bu. Nama saya Mustafa Kamal, NPM 73, dan saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Kegagalan Kampanye Visual Pemerintah Kalimantan Selatan pada kasus COVID-19 tahun 2020. Saya akan cepat saja dan to the point karena saya sadar Ibu pasti memiliki pekerjaan dan harus memeriksa tugas mahasiswa lain yang sangat banyak. Oke, kita simak pembahasannya. Alasan saya mengambil topik penelitian ini adalah karena banyak hal menarik di dalam kasus ini. Tidak semua kampanye visual dari pemerintah itu dirancang secara tepat sasaran, bahkan bisa digunakan sebagai tunggangan politik. Nah, kalau sudah berbicara tentang pemerintah nih, terlalu banyak blunder yang dilakukan sehingga masyarakat menjadi ya kurang lebih nggak percaya lagi pada pemerintah. Nah, ini menjadi concern saya sebagai desainer itu pada bagian banner yang nanti bakal saya cantumin. Oke, saya buka dulu di penjelasan umum bab 1 sampai bab 5. Penelitian ini saya mulai dari masalah yang muncul pada kampanye new normal di Kalimantan pada tahun 2020. Nah, kampanye ini dikritik karena dianggap tidak berempati, tidak informatif, bahkan terkesan hanya fokus pada pencitraan. Nanti saya jelaskan, oke? Saya menganalisis elemen-elemen desain dari kampanye tersebut berdasarkan teori desain komunikasi visual, serta membandingkan konteks sosial pada saat itu dengan isi dari banner yang diinfokan nanti. Oke. Selanjutnya adalah identifikasi masalah. Identifikasi masalahnya itu adalah ketidaksesuaian antara pesan visual dengan kondisi sosial masyarakat pada saat itu. Rumusan masalahnya ya elemen visual apa yang menyebabkan misinformasi, bagaimana respon masyarakat terhadap kampanye, dan apakah penayangan kampanye itu waktunya sudah tepat pada saat itu. Oke, metode dan pengumpulan data. Saya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis visual dan semiotika. Data dikumpulkan melalui observasi terhadap materi visual kampanye berupa banner dan baliho, serta komentar masyarakat di media sosial dan pemberitaan media. Nah, yang paling saya tekankan di sini adalah pemberitaan media karena nanti bakal ada berita yang muncul pada sesi kali ini. Dan juga pada tahap pengumpulan data ini menurut saya tidak memerlukan suatu numerik atau sesuatu yang berupa data angka karena dari bannernya itu nanti kita bisa lihat apa saja yang menjadi komentar masyarakat dan tidak berupa angka-angka seperti itu. Nah, pada analisis data, karena ini ranah desain komunikasi visual, kita akan fokus ke bannernya dulu ya pertama ini. Oke, hasil dari observasinya nanti saya taruh bannernya di sini. Oke, warna dominan yang digunakan memberi kesan suram, bisa dilihat di sini kayak oranye-oranye pudar, tidak semangat gitu ya. Terus tipografi tidak profesional dan sulit dibaca. Komposisi desain berantakan dan fokus utama justru ke foto pejabat. Ini malah menggambarkan mereka itu sedang berkampanye. Jadi di sini letak misinformasi utamanya. Oke, terus tidak ada ikon edukatif seperti masker, jarak sosial dan lain-lain. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, di sini semiotika dari banner ini adalah gimana kita memaknai simbol dan tanda yang muncul dalam visual. Contohnya itu tadi foto pejabat lebih besar dari pesan, atau tidak adanya simbol kesehatan, jaga jarak, segala macam. Jadi emang lebih fokus ke foto pejabat yang besar gitu ya. Selanjutnya itu adalah teknik pengumpulan data tadi ya. Jadi karena ini tidak bersifat numerik, saya melakukan observasi di internet dan mendapatkan beberapa informasi terkait dari permasalahan desain tersebut. Dan itu permasalahannya adalah ketika masyarakat itu lagi krisis-krisisnya, nah itu pemerintah malah memasang banner new normal yang sangat tidak relevan dan sangat tidak nyambung pada kondisi saat itu. Masa lagi krisis dibuat kayak banner new normal, kan gak nyambung tuh. Jadi di sini bisa dilihat beritanya seperti ini. Pemirsa, Kalimantan Selatan belum siap untuk menerapkan new normal karena jumlah yang terpapar COVID-19 terus mengalami peningkatan. Untuk new normal, secara pribadi saya rasa Kalimantan Selatan belum siap. Kota Banjarmasin dan Kalimantan Selatan tak masuk dalam daftar 102 daerah yang diperbolehkan untuk menerapkan new normal atau kenormalan baru oleh pemerintah pusat. Tak masuknya Kalimantan Selatan termasuk Banjarmasin disebabkan peningkatan kasus COVID-19 yang masih tinggi. Nah, yang saya ingin tunjukkan dari berita itu adalah ini malah ada kesalahpahaman lagi di mana pemerintah itu mengatakan jangan dulu berbuat new normal, tetapi mereka malah membuat banner tersebut ada di publik gitu. Ini semakin menimbulkan kesan miskoordinasi karena pemerintah itu komunikasinya kurang lah terhadap masyarakat gitu. Oke, mungkin dari kesimpulannya itu adalah kampanye visual ini gagal karena tidak berempati terhadap kondisi psikologis masyarakat saat pandemi, tidak menyampaikan edukasi secara efektif, malah justru menimbulkan persepsi negatif kepada masyarakat ya. Saran dari saya, kampanye publik itu harusnya fokusnya pada pesan yang jujur dan relevan dengan kebutuhan informasi masyarakat, bukan hanya memberikan citra saja. Oke,
Demikian presentasi ini saya buat. Semoga penelitian ini bisa menjadi bahan refleksi pada kita semua, khususnya dalam merancang komunikasi visual yang lebih empatik dan bertanggung jawab. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.